Halo adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dalam sekolah minggu online. Wah, di minggu ketiga bulan Juli masih kita mengikuti sekolah minggunya di rumah ya adik-adik ya. Tapi Kak Astri harap tidak mematahkan semangat adik-adik untuk terus memuji Tuhan. Untuk terus percaya pada pertolongan Tuhan. Ya adik-adik, kita ucapkan syukur pada Tuhan. Kita beri say hello pada Tuhan, selamat pagi Tuhan ya. Kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan. Lagu pertama, Kak Astri ajak adik-adik, yuk semuanya berdiri. Jangan duduk saja loh. Yuk semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu pertama, Selamat Pagi Tuhan. Silakan Kak Viko. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Wah, sekarang Kak Astri ajak adik-adik, yuk kita jalan-jalan. Jangan cuma duduk atau berdiri di tempat saja. Ya, Kak Astri ajak untuk jalan-jalan kemana ya? Mendaki gunung mau? Mau turun ke lembah? Mau jalan-jalan ke padang yang luas? Ya, jangan takut ya adik-adik ya. Kalau Kak Astri ajak jalan-jalan dan di saat adik-adik susah ataupun senang, ya jangan takut karena Yesus besertaku. Lagu kedua, ku daki-daki gunung yang tinggi. Karena Yesus besertaku, kita tidak akan takut. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau
kita nyanyi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Iya, adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu online, kita akan siapkan hati kita untuk berdoa. Nah, siapa yang akan memimpin doa pembukaan? Ya, teman kalian bernama Melvin akan memimpin doa pembukaan. Silakan Melvin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan tolong pimpin kami di dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan tolong ajar kami juga untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Melvin sudah memimpin doa pembukaan. Adik-adik, tadi kan kita sudah berjalan-jalan beserta Yesus. Kita tidak takut di saat kita sedih, di saat kita senang, karena Yesus selalu besertaku. Berarti Tuhan kita, bagaimana adik-adik? Tuhan kita kuat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita kuasanya besar, tiada tandingannya. Kita nyanyikan lagu ketiga, kuat, hebat, besar. Ikutin Kak Astri ya gerakannya ya, masih memakai gerakan supaya kita semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Iya, Yesus kita yang terkuat, Tuhan Yesus kita yang terhebat, dan Yesus kita besar kuasanya. Ya adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Astri minta adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya ya. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Oke, kita akan nyanyikan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan.
Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Oke, yang akan membawakan firman Tuhan atau yang akan bercerita adalah Kak Eva. Silakan Kak Eva. Hai adik-adik, halo semua. Ketemu lagi nih sama Kak Eva di sini. Kakak senang sekali bisa ketemu lagi sama adik-adik semua. Hari ini kakak bertugas untuk menemani adik-adik untuk membaca firman Tuhan dan mendengar cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kakak mulai, kakak mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang kalau lagi takut, kalau lagi khawatir, terus peluk bonekanya? Biasanya ini anak perempuan nih. Atau kalau yang laki-laki punya mainan robot-robotan, kalau lagi takut atau khawatir langsung dipegang mainannya, robot-robotannya itu. Lalu merasa tenang dan nyaman ketika boneka atau mainan itu sudah dipeluk. Atau siapa nih yang kalau ulangan males belajar karena yakin bakal bisa menjawab semua pertanyaan. Karena apa? Karena bisa tanya mama, papa, kakak, atau Mbah Google. Kan sekolahnya online, gampang. Nanti bisa tanya papa, mama, kakak, atau Mbah Google. Ayo, siapa yang kayak gitu? Nah, adik-adik, sebenarnya sikap seperti tadi itu baik atau tidak ya? Nah, kita mau cari tahu jawabannya dari firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah berkumpul dan kami siap mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang mau mendengar. Beri juga kami kepintaran agar kami bisa memahami firman-Mu. Dan juga beri kami kemampuan untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hadirlah bersama kami semuanya, menemani kami dalam pembacaan firman Tuhan dan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul cerita pada hari ini adalah Berharap Hanya pada Pertolongan Tuhan. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Yuk kita dengerin dulu ya firman Tuhan pagi hari ini. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata,
Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut. Katanya, Baiklah demikian. Ya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras, Serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan. sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu,
sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Adik-adik, biar lebih gampang mengerti firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama, kakak mau adakan percobaan kecil-kecilan nih. Kita lihat video percobaannya berikut ini ya. Halo adik-adik, kita mau percobaan sedikit ya, agar kita bisa memahami firman Tuhan yang barusan kita dengarkan bersama. Kakak punya lilin sebagai sumber api, kakak juga punya ranting-ranting kering, dan kakak punya air. Nah, percobaan pertama, kakak mau tanya sama adik-adik. Ranting-ranting kering ini, menurut adik-adik, bisa terbakar tidak kalau kakak tidak memberi api ke sini? Kakak ambil satu ya. Dia bisa terbakar nggak kalau kakak tidak ngasih api ke kayu ini? Harusnya nggak bisa ya. Dia hanya bisa terbakar kalau kakak kasih api. Seperti ini. Nah, dia terbakar adik-adik. Ya. Dia terbakar karena dia dikasih api. Kalau dia tidak dikasih api, dia tidak akan terbakar. Seperti kayu yang di bawah ini. Dia nggak akan kasih api, makanya dia tidak terbakar. Ya. Dia terbakar karena kakak kasih api. Oke, bisa dipahami ya? Bisa terbakar karena dikasih api. Itu yang pertama. Kakak matikan dulu. Nah, sekarang dengan kayu yang sama, kakak potong dulu ya. Tadi kan kayu ini bisa terbakar. Sekarang kakak mau celupkan ke air. Ditaruh di air seperti ini. Sekarang kalau sudah basah kayunya, menurut adik-adik bisa terbakar nggak? Sulit ya, karena dia sudah terendam air. Tapi kita coba ya, bisa nggak dia terbakar? Wah, nggak bisa adik-adik. Tuh, kakak udah coba. Nggak segampang seperti yang tadi. Kalau yang tadi langsung terbakar, kalau yang ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah kena air. Tidak bisa terbakar. Oke? Sampai di sini percobaannya. Terima kasih. Pada waktu itu, kekeringan sedang berlangsung di Israel. Karena apa? Karena 3 tahun hujan tidak turun. Tuhan bermaksud untuk menurunkan hujan agar kekeringan cepat berlalu. Untuk itu, Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menceritakan maksud tersebut kepada Raja Ahab. Tapi ketika Nabi Elia menemui Raja Ahab, apa yang terjadi? Raja Ahab justru marah-marah kepada Elia dan menuduh Elia sebagai orang yang mencelakakan bangsa Israel. Gara-gara kamu nih, kami semua menderita kekeringan. Elia menjawab bahwa bencana ini justru karena kesalahan Raja Ahab dan bangsa Israel, karena mereka meninggalkan Tuhan dan mengikuti dewa Baal. Tapi Raja Ahab tidak terima. Raja Ahab menganggap tidak salah kalau dia meninggalkan Allah dan mengikuti dewa Baal. Akhirnya daripada berdebat, Nabi Elia menantang Raja Ahab untuk mengadakan pertandingan. Tujuan pertandingan ini adalah untuk membuktikan siapa yang benar-benar Tuhan atau dewa Baal. Pertandingannya apa? Pertandingannya unik nih adik-adik.
pertandingannya adalah membakar hewan persembahan, maksud kakak. Membakar hewan persembahan, tapi tidak boleh menggunakan api. Pertandingan membakar hewan persembahan, tapi tanpa api. Emangnya bisa ya? Bisa adik-adik, yaitu dengan berdoa. Kalau dewa Baal memang Tuhan, dia pasti bisa mendatangkan api di atas hewan persembahan tadi. Kemudian Elia juga meminta Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh kaum Israel naik ke Gunung Karmel, termasuk 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Banyak banget ya adik-adik, sementara Nabi Elia hanya sendirian. Lalu di Gunung Karmel, Elia menantang para nabi Baal untuk menunjukkan ke seluruh kaum Israel siapa yang sesungguhnya Tuhan. Caranya bagaimana? Rakyat diminta menyiapkan 2 ekor lembu jantan sebagai korban bakaran. Lembu itu dipotong-potong, lalu ditaruh di atas kayu api. Tapi tidak boleh dikasih api. Yang benar Allah adalah Dia yang bisa menjawab dengan api, yang bisa membakar daging hewan kurban yang sudah dipersiapkan itu. Bisa dipahami ya adik-adik? Oke, nah pertandingannya dimulai. Kesempatan pertama diberikan kepada Nabi Baal dan pengikutnya. Mereka mulai menyusun kayu. Adik-adik pernah ya lihat orang membakar daging atau apa? Seperti itu. Mereka menyusun kayu dulu, lalu meletakkan potongan hewan di atasnya. Lalu mereka berdoa kepada Nabi Baal. Selain berdoa, mereka juga berkeliling, mengitari tempat persembahan tadi dan memanggil-manggil dewa Baal. Mereka berharap datang api yang bisa membakar daging korban yang sudah disiapkan. Tapi sampai siang, sampai sore lagi, tetap tidak ada api yang membakar kurban bakaran yang sudah disiapkan. Nah, berarti dewa Baal gagal. Sekarang gilirannya Nabi Elia. Elia melakukan persembahannya pada sore hari karena nabi-nabi gagal dalam pertandingannya. Elia mempersiapkan dulu segala sesuatunya. Apa saja yang disiapkan Elia? Elia mempersiapkan 12 batu. Kenapa 12 batu? Ini adalah lambang dari 12 suku Israel. 12 batu disusun, baru kayu, baru potongan daging lembu yang ditaruh di atasnya. Namun ada yang berbeda yang dilakukan oleh Nabi Elia. Setelah tempat pembakarannya siap, Elia justru menyiram tempat pembakaran tadi dengan air. Semuanya disiram dengan air adik-adik. Batunya, kayunya, daging persembahannya, semuanya disiram dengan air yang banyak sampai basah semua. Menurut adik-adik, kalau seperti itu sudah dibasahin semua, bisa terbakar tidak? Api bisa datang nggak ke situ? Harusnya kan nggak bisa, ya kan? Kayak video yang tadi kita lihat di awal, kalau sudah dikasih air, lebih sulit api itu membakar. Kalau sudah basah, api jadi tidak bisa membakar tempat pembakaran tadi. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah selesai menyiram semuanya, Elia lalu berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Tidak perlu waktu lama adik-adik. Tiba-tiba api datang dan membakar semua yang ada di tempat persembahan itu. Mulai dari batunya, kayunya, dan juga hewan kurban yang sudah dipersiapkan. Dan yang lebih ajaib lagi, hujan pun turun atas Israel.
Rakyat Israel yang melihat hal tersebut kaget adik-adik dan langsung bersujud menyembah Tuhan. Mereka mengakui bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan. Dewa Baal bukan Tuhan. Tuhan kita sungguh luar biasa ya adik-adik. Adik-adik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kenapa ya kita kadang masih suka berharap pada pertolongan yang lain, bukan kepada Tuhan. Ya bisa kepada manusia, bisa pada benda-benda tertentu. Seperti bangsa Israel tadi, butuh pertolongan, memerlukan pertolongan, tapi mintanya bukan kepada Tuhan, tapi kepada dewa-dewa, dewa Baal dalam hal ini. Mereka butuh hujan karena kekeringan yang terjadi. Tapi kenapa bukan minta pada Tuhan, malah minta kepada dewa Baal, padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tapi adik-adik, sadar atau tidak, sengaja atau tidak, kadang kita seperti bangsa Israel. Seperti yang kakak tanya di awal tadi. Masih ingat kan tadi kakak tanya apa? Kita tahu nih, harusnya kita berharap hanya pada pertolongan Tuhan. Tapi kenapa ketika kita takut, bukannya berdoa kepada Tuhan, tapi malah memeluk erat boneka kita, memegang erat mainan heroes kita yang banyak itu. Terus kita merasa aman, tenang, tentram, gara-gara kita memeluk benda. Demikian juga ketika adik-adik butuh pertolongan pada saat ulangan. Adik-adik merasa tenang karena ada mama, papa, kakak, mbah Google yang bisa ditanya ketika adik-adik ulangan. Karena sekarang sekolahnya online. Merasa tenang, merasa bisa. Bukan karena yakin dengan pertolongan Tuhan. Tapi karena pertolongan siapa? Mama, papa, kakak, mbah Google, tinggal googling, ya kan? Iya betul, teknologi informasi semakin canggih. Harus kita hargai dan memang kita pakai, kita membutuhkan, tapi harus kita pakai sesuai porsinya, tidak bisa terlalu kita andalkan sepenuhnya. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berharap hanya pada pertolongan Tuhan, seperti Nabi Elia yang benar-benar berharap hanya pada Tuhan. Dia sendirian, tapi dia berani. Karena dia berharap hanya pada pertolongan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Hal yang secara manusia tidak mungkin bisa terjadi, tapi bisa terjadi. Bukan karena kehebatan Nabi Elia, tapi karena Nabi Elia berharap hanya pada pertolongan Tuhan. Itulah makanya Tuhan datang untuk menolong Elia. Yuk, mulai sekarang ayo kita andalkan pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Apapun, mari kita andalkan Tuhan kita. Bisa ya adik-adik ya? Oke deh, sudah selesai nih cerita sekolah minggunya. Sebelum kakak tutup, kakak mau kasih kuis dulu buat adik-adik di kelas Efrata dan Tunas. Coba ya, adik-adik lihat kalimat berikut ini. Sudah ya dilihat? Terus diapain Kak? Nah, tugas adik-adik adalah menyusun ulang huruf tebal supaya bisa menjadi ayat super. Terus adik-adik bisa menulis nama adik-adik di titik-titiknya. Jadi ditulis ulang. Lalu yang dicetak tebal itu kan tidak beraturan. Cari kata yang benar yang mana. Lalu ditulis, difoto, dan dikirimkan ke nomor WA gereja yang seperti biasa ya. Kuis ini buat adik-adik di kelas Efrata dan Tunas ya. Oke, terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Oke adik-adik,
Terima kasih ya Kak Eva ya sudah menyampaikan firman Tuhannya. Bagaimana? Sudah mendengar firman Tuhan bukan? Iya, adik-adik dari firman Tuhan tadi, adik-adik harus selalu tetap berharap hanya pada pertolongan Tuhan. Jangan berharap pada yang lain ya. Bukan berharap pada benda saja atau seseorang saja, tetapi kita harus berharap pada Tuhan saja. Seperti lagu Berani Tampil Beda ya. Kita harus berani tampil beda dari orang lain. Mungkin orang lain percaya pada benda-benda. Mungkin percayanya pada seseorang saja. Tetapi kita berani tampil beda karena kita hanya berharap pada pertolongan Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Iya, kita harus berani tampil beda karena kita tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Sebentar lagi adik-adik akan membuat aktivitas atau melakukan aktivitas. Aktivitasnya kira-kira apa ya? Bentar, Pastri panggil dulu loh. Yang akan memimpin aktivitas adalah Kak Leni. Pastri panggil dulu ya. Oke, Kak Leni, silakan Kak Leni. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, untuk kreativitas minggu ini kita akan membuat salah satu dari bentuk lidah api ini. Adik-adik, lidah api ini menggambarkan kuasa Allah pada waktu Nabi Elia berharap kepada Tuhan pada saat menghadapi Nabi Baal. Untuk video tutorial dari pembuatan lidah api ini dapat kita saksikan sebentar lagi. Hai adik-adik, untuk kreativitas minggu ini, bahan-bahan yang diperlukan antara lain gambar pola api, kertas origami, pensil warna, stick, sumpit atau pensil, lem, dan gunting. Adik-adik, untuk kreativitas minggu ini kita akan membuat dua macam lidah api yang ditempelkan ke stick sumpit atau pensil. Cara yang pertama adalah sebagai berikut. Gambar pola api yang sudah di-print dan digunting kita warnai menjadi seperti ini. Cara yang kedua, gambar pola api yang sudah kita print dan gunting kita tempelkan di atas kertas origami berwarna merah menjadi seperti ini. Kemudian gambar pola api kita beri lem. Setelah diberikan lem, kita tempelkan stick sumpit di tengah-tengah gambar pola api.
Seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, kreativitas untuk minggu ini sudah jadi. Bentuknya seperti ini adik-adik. Jangan lupa ya, adik-adik mengirimkan foto hasil kreativitas adik-adik paling lambat hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Untuk pola apinya, adik-adik dapat mendownloadnya dari kotak deskripsi di bawah video ini. Adik-adik, jangan lupa ya, foto pengumpulan kreativitas ini dikumpulkan paling lambat hari Kamis minggu ini. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak Leni sudah memimpin untuk aktivitas. Nah, adik-adik nanti bikin aktivitas yang bagus ya. Dan jangan lupa dikirim ke kantor gereja melalui foto ya, foto dikirim ke kantor gereja. Nah, sekarang tiba saatnya untuk adik-adik memberikan persembahan. Karena kita masih sekolah minggu online, belum tatap muka, maka persembahan adik-adik dapat dikumpulkan, dimasukkan dulu ke amplop ya, lalu minta tolong mama papa untuk mengumpulkan di depan kantong gereja ya, dimasukkan ke dalam peti persembahan. Atau bisa juga persembahan adik-adik melalui transfer seperti rekening di bawah ini, di samping Kak Astri nih. Nah, ditransfer ya ke rekening gereja. Oke, untuk mengiringi persembahan kita, Kak Astri ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang yang akan memimpin doa persembahan adalah adik Ivano. Kak Astri panggil adik Ivano dulu ya. Silakan adik Ivano. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Dengarlah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang tidak pernah habis. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, terima kasih Ivano yang sudah memimpin doa persembahan. Adik-adik, untuk menutup sekolah minggu online pagi hari ini, Kak Astri berpesan kepada adik-adik agar selalu berharap pada siapa? Berharap hanya pada pertolongan Tuhan. Ya, ingat ya, berharap hanya pada pertolongan Tuhan. Jangan berharap pada pertolongan yang lain. Oke? Ya, untuk menutupnya, sebelum kita nyanyikan lagu terakhir, karena Yesus itu satu-satunya penolong kita, Kak Astri ajak adik-adik semuanya, yuk kita tutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Setelah itu kita akan nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur. Tuhan sudah pimpin ibadat sekolah minggu online ini dari awal hingga akhir. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong kami. Kami hanya berharap bahwa Yesus adalah
penolong kami. Kami tidak boleh mempercayai benda-benda ataupun orang lain untuk sebagai pertolongan kami, tetapi kami percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah sekolah minggu online ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, yuk sebagai lagu penutup, Kak Astri ajak adik-adik untuk berdiri. Oke, yuk berdiri yuk semuanya. Kita nyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Oke. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita ulangi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Iya, terima kasih adik-adik sudah mengikuti dengan setia sekolah minggu online. Kak Asri harap adik-adik tetap setia mengikuti sekolah minggu online ya. Jangan kendor semangatnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Karena pandemi ini belum usai ya. Tentu kita inginkan selalu sehat. Untuk itu jaga kesehatan adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Dadah! Cinta semua bangsa di dunia. Inggris, Jerman, Portugal, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Inggris, Jerman, Portugal, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. India, Jepang, Peru, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Indonesia, India, semua dicinta
cinta semua bangsa di dunia. Itali, Taiwan, Cina, semua dicinta Yesus. Tuhan cinta semua anak di dunia. Jesus loves all the nation of the world. Indonesia and China, they are in places beside Jesus. Jesus loves all the nation of the world. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Cina, Arab, India, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Cina, Arab, India, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Cina. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Cina. Yesus cinta segala bangsa di dunia.